Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, musim hujan di awal tahun 2026 berdampak pada bencana banjir di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah yang terdampak di Jawa Tengah nyaris melumpuhkan kegiatan masyarakat termasuk mobilitas, salah satunya moda transportasi kereta api. Diyakini bebas hambatan dari macet, tetapi ternyata tidak bebas hambatan dari genangan banjir hingga mengakibatkan pembatalan perjalanan penumpang. Kita akan mengulas kronologi sekaligus apa saja yang telah dilakukan oleh PT KAI, terlebih apa yang bisa dilakukan penumpang, terutama para pemegang tiket. Mari kita simak ulasan pertama ya pemirsa, kita awali dari slide pertama itu kronologi. Nah, kami telah merunut waktu peristiwa melansir dari berbagai sumber dimulai pada tanggal 16 hingga 19 Januari 2026, tepatnya di wilayah Pekalongan, Sragi, Jawa Tengah, dimulai pada tanggal 16 ya pemirsa, di mana ketika hujan dengan intensitas tinggi di wilayah utara Jawa Tengah yang terjadi sejak sore ini, terutama di dekat sekitar stasiun Pekalongan Sragi. Akibat hujan intensitas tinggi tersebut mengakibatkan banjir 9 hingga 20 cm di atas bantalan rel. Dan pasca tergenang jalur, rel akhirnya dinyatakan tidak aman untuk dilintasi sehingga beberapa kereta tidak dapat melanjutkan perjalanan dari arah Semarang menuju Jakarta, begitupun juga sebaliknya. Kita beralih ke tanggal 17 Januari 2026 pemirsa, ketika banjir belum juga surut dan intensitas hujannya masih tinggi dan akhirnya berdampak kepada ketinggian air pada lintasan rel kereta api ini justru meninggi sehingga kembali perjalanan kereta api harus terganggu. Dari tanggal 16, 17 kita beralih ke tanggal 18 pemirsa, di mana masih menunjukkan genangan yang semakin tinggi, di mana pada tanggal 18 Januari 2026 banjir belum juga surut pada rel antara stasiun Pekalongan dan Sragi. Bahkan di malam tanggal 18 hujan kembali turun di ketinggian air di lintasan, maka itu juga meningkat. Dan juga pihak daripada KAI harus kembali membatalkan perjalanan sepanjang hari. Bahkan sebagai informasi tambahan ya pemirsa, tidak hanya karena banjir yang belum surut, tetapi pada tanggal 18 itu banjir diperparah dengan adanya insiden tanggul jebol ditambah juga dengan air pasang. Setelah dari tanggal 18 kita beralih ke tanggal 19 ya pemirsa, menunjukkan perkembangan yang lebih baik, di mana melansir dari laman resmi PT KAI, meski ada 34 perjalanan yang dibatalkan, namun pada pukul 01.30 waktu Indonesia bagian Barat, jalur Sragi Pekalongan ini dapat dilalui kembali, dan sekitar pukul 5.10 waktu Indonesia bagian Barat, genangan di jalur hulu dan hilir telah ditangani sehingga seluruh kereta api dapat melintas dengan kecepatan terbatas di 30 km per jam. Dan masih dari sumber resmi PT KAI, total perjalanan yang dibatalkan pada tanggal 17 hingga 19 Januari sebanyak 116 perjalanan yang dibatalkan. Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh Kereta Api Indonesia untuk menangani dampak yang terjadi? Kami sudah merangkum beberapanya untuk Anda pemirsa. Yang mana yang pertama adalah tentunya pemantauan dan pemeriksaan teknis jalur kereta api secara intensif. Di antaranya hal-hal seperti melakukan normalisasi dan penguatan badan jalan rel, memeriksa wesel dan struktur rel, lalu menyiapkan lokomotif khusus tentunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya. Lalu yang kedua adalah upaya yang dilakukan yaitu untuk melakukan rekayasa operasional. Seperti kereta api ada beberapa contoh yang bisa kami sebutkan pemirsa, namun beberapa dari antaranya adalah kereta api Kamandaka, Sembrani dan Anggrek yang dalam rekayasa operasional ini melintas dari jalur Semarang Tawang lalu ke Berumbung, Gundi, Solo Balapan, Kroya, dan tujuan akhir antara Cirebon ataupun Cilacap. Juga ada beberapa kereta api yang rekayasa operasional dilakukan bagi nomor genap seperti Argo Anjas Moro, Jayabaya, Harina, Argo Bromo Anggrek, dan Pandalungan dengan pola pemutaran juga. Lalu bagaimana dengan yang ketiga, tentunya tidak kalah penting ya pemirsa, untuk menjawab apa yang menjadi keresahan dan kebutuhan daripada masyarakat adalah layanan refund tiket. Berkaitan dengan layanan refund tiket, kita coba untuk simak dari slide selanjutnya ya pemirsa. Di mana hingga tanggal 19 kemarin ini, melansir dari portal resmi PT KAI bahwa total tiket yang terjual itu ada 333.788 tiket, dan tiket yang dibatalkan itu ada sebesar 37.990 tiket. Rinciannya ekonomi 23.873 dan eksekutif 14.117. Dan tiket yang telah diajukan refund oleh para penumpang ini ada lebih dari 18.000 tiket dengan perkiraan dana yang dikeluarkan itu kurang lebih sekitar 3,5 miliar rupiah. Lalu yang tidak kalah penting sebagai informasi untuk publik juga bagaimana cara mengajukan refundnya. Kita slide selanjutnya kita simak ya pemirsa, bahwa cara mengajukan refund ini ada dua cara, yaitu untuk melalui tiket stasiun dan juga melalui secara daring. Di mana melalui tiket atau loket stasiun ya pemirsa, syaratnya cukup sederhana. Anda cukup membawa KTP dan membawa tiket fisiknya ataupun secara digital. Nantinya setelah proses pengajuan dilakukan, maka ada potensi untuk pengembalian
Pembelian itu dilakukan secara tunai ataupun transfer. Ataupun bagi Anda yang tidak sempat pergi ke loket stasiun, Anda juga bisa melakukan refund via daring, di mana melalui contact center KAI 121 atau aplikasi Akses by KAI. Di mana ketika proses tersebut dilakukan secara daring, maka hal-hal yang berkaitan dengan proses transfer ini akan dilakukan via transfer kepada rekening. Dan pemirsa, itulah tadi informasi penting tentang peristiwa dampak banjir terhadap operasional KAI Daop 4 Semarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.